Kembali ke akar budaya dan tradisi Nusantara. Inilah suara profetis dari bawah stasiun MRT Bundaran HI yang digaungkan melalui pameran legasi Kaleidoskop Keberagaman Indonesia yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Legasi sendiri itu kan kepanjangan dari Kaleidoskop Keberagaman Indonesia. Jadi kita menampilkan warisan-warisan budaya di Indonesia. Kita menampilkan dan bahwa di Indonesia itu sangat beragam kebudayaannya seperti itu. Stasiun MRT tersibuk ini sejenak disulap menjadi arena pameran yang estetik. Di pintu masuk, para pengunjung langsung disuguhi deretan botol jamu, minuman tradisional Indonesia. Para pengunjung bebas mencicipi minuman herbal berkhasiat khas Indonesia ini. Jamu yang dipajang di sini bukan sembarang jamu. Semua diracik oleh ahlinya yang siap melayani para pengunjung, baik yang ingin mencicipi atau sekedar bertanya tentang asal-muasal dan berbagai informasi soal jamu tradisional. Maka jangan bayangkan penjaga seksi seperti gambaran miring segelintir orang tentang penjual jamu. Di sini pengunjung bersua para suhu jamu yang tak jual tampang tapi sudah hatam soal urusan jamu. Saya pikir itu Pak, rasanya kok pahit ya. Itu ternyata harus di-blending dulu selama 5 menit. Terus jeruk nipisnya itu harus dikupas bersih. Kalau masih ada kulitnya itu rasanya pahit. Iya. Itu terus sampai sekarang. Kalau sudah puas mencicipi jamu atau sudah cukup mendapatkan informasi tentang jamu, pengunjung bisa petualangan, jelajah keberagaman budaya dan warisan luhur Indonesia. Untuk sampai ke ruangan pameran, pengunjung akan melewati lorong seperti pintu goa. Desain pintu ini juga tak sekedar memenuhi unsur estetis belaka. Pintu gua ini punya makna filosofis. Filosofinya adalah kita akan menjelajahi warisan Indonesia mulai dari zaman prasejarah, kemudian zaman Hindu-Buddha, kemudian zaman keislaman, dan yang terakhir adalah zaman perjuangan, kemudian zaman pada saat proklamasi kemerdekaan. Setelah melewati mulut goa, pengunjung akan disuguhi hamparan budaya dan warisan sejarah Indonesia. Inilah hidden gems yang harus Anda temukan lewat lorong masuk yang menyerupai goa tadi. Di titik pertama petualangan pengunjung, ada sebuah miniatur kapal pinisi yang menarik mata setiap pengunjung. Kalau kita tahu kapal pinisi, sebetulnya kan pinisi sendiri aslinya itu dari Sulawesi Selatan, dari suku Bugis, dari suku Makassar gitu ya. Cuman ternyata kenapa ada di Jakarta, kenapa kayak seolah-olah jadi ikon kota Jakarta di pesisir gitu. Karena mereka tertarik mengenai itu, dan alasannya adalah karena pinisi sebetulnya udah ada di Jakarta semenjak awal Jakarta itu namanya masih Sunda Kelapa, nama awal kota Jakarta gitu. Jadi udah ratusan tahun lalu gitu ya, dan itu udah menjadi saksi sejarah, seolah-olah kayak kita kalau bayangin kapal pinisi itu jadi saksi sejarah naik turunnya Jakarta, peristiwa-peristiwa apa yang terjadi di sini gitu-gitu. Bahkan sampai sekarang pun masih ada kapal pinisi di Jakarta. Kalau kita lihat mungkin yang aslinya ada di Sunda Kelapa gitu ya. Jadi masyarakat cukup tertarik dengan fakta itu gitu. Di sudut lain, tampak replika tengkorak manusia purba Sangiran Solo yang tak kalah menarik perhatian pengunjung. This the Japanese man from the 19th century from the Sragen, Solo, Jawa Tengah. And then just replikan from yang aslinya yang di Sragen, Sangiran. What's Sragen? Oh, Sangiran. Sangiran Solo. Okay. Guys. Thank you. Pameran ini sebetulnya kerjasama juga. Kalau pinisi ini salah satu koleksi di Museum Bahari gitu. Nah, teman-teman Kemdikbud juga kerjasama sama museum lain, salah satunya Museum Wayang. Teman-teman bisa lihat wayang yang usianya udah ratusan tahun gitu ya.
Dan ada koleksi-koleksi lain. Ini ada replika, miniatur kerangka manusia purba gitu salah satunya, dan koleksi lainnya. Teman-teman silahkan hadir ke sini untuk melihat beberapa koleksi yang memang dihadirkan oleh teman-teman panitia. Hari itu, stasiun MRT bertransformasi menjadi diorama atau panorama budaya dan warisan kekayaan tradisi serta kisah sejarah Nusantara. Semua koleksi yang dipajang di sini adalah koleksi yang sudah diakui dunia sebagai warisan budaya Indonesia. Dan koleksi-koleksi yang kita tampilkan adalah koleksi-koleksi yang sudah masuk ke dalam warisan dunia, World Heritage UNESCO, seperti itu, yang sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai World Heritage maupun ICH, Intangible Heritage. Menariknya, yang datang ke sana bukan orang-orang dewasa sebagaimana museum atau pameran budaya yang identik dengan generasi tua. Sebaliknya, mereka kebanyakan datang dari generasi milenial dan bahkan anak-anak Gen Z yang dicitrakan sebagai generasi yang telah tercerabut dari akar budaya Nusantara. Peduli sama budaya juga sih, soalnya sekarang udah jarang banget kan anak muda yang peduli dengan budaya gitu, ninggalin budaya juga. Yang bikin saya penasaran sini ya ada yang itu, tunnel itu. Jadi penasaran pengen sini, terus banyak juga kayak edukasinya gitu. Jadi kan kita tambah tahu juga wawasannya. Yang baru lihat sedikit jadi penyebaran Islam itu yang lewat gunung gitu kan. Karena ini berhubung bulan Agustus, terus kayak temanya masih kebudayaan atau kesatuan gitu. Saya suka aja budaya. Dan dari ragam pengunjung yang datang, tampak seorang pengunjung wanita yang bukan warga Indonesia. Dia adalah guide sukarela bagi warga mancanegara yang ingin berkunjung ke Indonesia karena ingin tahu tentang sejarah dan kebudayaan Indonesia. Volunteer mancanegara ini sengaja datang ke pameran legasi karena ia kehilangan referensi setelah Museum Indonesia ditutup sejak 2023 lalu. The real reason why I came here is because Museum Nasional Indonesia has been closed since October 2023. We are, as volunteer guides with Indonesian Heritage Society, we miss the museum very much. And so I was excited to come and see what is being shown to the public here. So maybe I can take some of my friends who did not have the chance of visiting Museum Nasional Indonesia. These are some of the artifacts and sites that have been recognized by UNESCO as World Heritage. So I think this is a great showcase to show the history and the culture of Indonesia. Wanita yang bekerja sebagai volunteer guide ini tampak sangat memahami filosofi negara Indonesia yang berbineka tunggal ika. I think for this, it's good to go back to the motto of Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, which is unity in diversity. Jika warga negara asing saja paham dan mencintai budaya Indonesia, harusnya generasi negeri ini lebih jauh lagi menghayati nilai-nilai luhur dalam rahim setiap budaya dan tradisi Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Perlu banget, soalnya kan sekarang udah banyak banget tren dari luar masuk ke sini. Terus kan banyak juga yang udah lupa sama budaya kita sendiri. Jadi kita harus kalau ada event kayak gini nyempetin ke sini. Jadi kita kan jadi tahu asal suku kita tuh, terus kita jadi tahu lebih banyak aja. Yang menarik-menarik di sini, ternyata Indonesia nggak kalah menarik dari luar. Pada akhirnya, legasi hanya sebuah nukilan budaya yang sudah menggugah jati diri kita sebagai bangsa. Kelestarian dan eksistensi budaya sebagai warisan tak ternilai dari para leluhur, semuanya tergantung seberapa besar kita sadar bahwa budaya Nusantara adalah bagian dari darah dan daging kita sendiri. Bahwa mengakar pada budaya dan tradisi Nusantara akan membuat kita menjadi manusia berkarakter dan bermartabat. Kita butuh gembala tradisi yang setia mengawal warisan budaya sebagaimana Sinden Eti asal Blora yang setia menggeluti musik tradisional selama puluhan tahun.
Itu secara kebetulan saja waktu itu ikut. Waktu itu enggak ada sinden, terus suruh didandanin, suruh ngikut gitu, ya udah. Terus akhirnya ngikut aja. Orang-orang seni tambah banyak sekarang yang lebih mengerti seni, lebih menghargai, gitu lebih banyak. Sekarang anak-anak muda kayak isi apa itu kan udah cakep loh. Udah sekarang sinden-sinden udah pada kuliah semua, udah sarjana semua. Mungkin hanya sebagian yang kayak saya ini yang nggak sekolah gitu. Dari Jakarta, Emanus TV melaporkan untuk sahabat Nusantara dimanapun berada. Emanus TV, Rumah Budaya Indonesia. Terima kasih.